Lajeng Kartini berasal dari karangan peyai atau kelasan bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipato Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri pertama atau Garma Ampil. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Kakek Kartini dari pihak ayah, Kanjeng Pangeran Artyo Jokro Negoro Adiningrat IV, menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu, putri ke-10 dari Sultan Hamengkubuwana IV. Sang nenek juga secara kebetulan adalah saudara seibu dengan Sultan Hamengkubuwana. Dari pernikahan dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Sultan atau Gusti Kanjeng Ratu Ageng, garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangerah Praja. Kartini pada mulanya adalah seorang wadana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristirahatkan seorang bangsawan karena Mas Ajeng Ngasiras bukanlah bangsawan tinggi. Maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ayu Warjan atau Muarjam, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Warjan. R.A. Trowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 sekandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Kanjeng Pangeran Aryo Tejondronegoro Adiningrat, diangkat menjadi Bupati Demak dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS. Di sini, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun, setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena harus pinggir. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Ros Abendano yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh Peter Broshoff. Ia juga menerima lesmon paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antara terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda, The Hollands Lily. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di The Hollands Lily. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata oleh emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan atau yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan H.A.B. Danon, Nyi M.C. of Windsor, Zihan Dillard, Prof. Dr. G.K. Antom, dan Nyi Tuan H.H. von Kohl dan Nyi H.G. de Boissevain. Surat-surat Kartini ditertibkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr.J.H. A.B. Danon dengan judul Door Duisteris tot Lich, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan Pujangga Baru Armij Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.